Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami punya kisah atau punya cerita kisah nyata yang dialami seorang narasumber bernama Usman, berusia 50 tahun, dan kejadian yang dialaminya ketika beliau berusia 17 tahun. Jadi kejadiannya sudah sangat lama sekali. Dan kejadian ini Usman alami ketika Usman menjadi penjual peyem keliling dan saat berjualan di kampung angker atau di kampung yang penuh dengan misteri. Seperti apa ceritanya? Namun sebelum ke ceritanya, pemirsa jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Saat Usman berusia 17 tahun, Usman berusaha atau menjadi seorang tukang peyem pikul keliling. Karena memang di waktu itu Usman sendiri berada di perkampungan, jadi sangat susah sekali untuk mencari pekerjaan. Makanya Usman dari turun-temurun dari orang tuanya juga dulunya menjadi tukang peyem keliling. Nah, di situ Usman pun menjadi tukang peyem keliling tiap hari, menjajakan peyemnya ke setiap perkampungan. Nah, namun saat kejadian di luar nalar itu, Usman dapatkan atau temui atau alami itu ketika Usman berjualan peyem di kampung angker atau kampung wingit, di mana pemirsa di kampung tersebut sangatlah angker, sangatlah wingit, dan kampung tersebut sangat jauh sekali dari pemukiman warga, dan kampung itu berada di sekitaran hutan. Di kampung tersebut hanya ada sekitar 12 rumah atau 12 kepala keluarga. Dan yang anehnya, yang menghuni rumah-rumah tersebut justru orang-orang tuanya yang sudah sangat tua sekali, karena anak-anaknya kebanyakan hijrah ke luar daerah atau ke luar kota. Karena tidak ada lagi atau tidak, anak-anaknya itu tidak mungkin betah untuk tinggal di sana, di perkampungan tersebut, selain jauh dari permukiman warga, jauh ke tempat belanja, dan jauh dari perkotaan, sehingga anak-anaknya pun tidak betah untuk tinggal di situ dan memilih pindah ke luar daerah atau ke kampung yang lain atau keluar kota. Di dekat perkampungan itu memang dikelilingi hutan, dan juga ada salah satu tempat yang sangat dikeramatkan atau sangat ditakuti dan sangatlah angker. Karena tempat tersebut pohon-pohonnya sangat besar dan ada pohon beringin yang memang umurnya sudah ratusan tahun, sehingga bentuknya sudah sangat menyeramkan, karena jarang sekali ada orang yang berani ke sana. Dan menurut penuturan dari warga di sana, jadi tempat itu adalah tempat pemujaan, tempat mencari ilmu hitam seperti santet, tenung, dan lain sebagainya. Nah, kali itu di saat Usman berjualan sudah sangat jarang pembeli, tidak seperti biasanya atau tidak seperti di awal-awal. Nah, saat itu Usman pun berinisiatif atau untuk menjual peyemnya tersebut ke lokasi perkampungan tersebut. Tapi mohon maaf pemirsa, perkampungannya tidak akan kami sebutkan, sebut saja perkampungan Wingit. Nah, di situ Usman pun berjalan karena memang Usman berpikiran pasti yang namanya para orang tua akan suka sekali dengan yang namanya makanan peyem. Sehingga Usman pun berinisiatif sangat bersemangat sekali untuk menjual peyem tersebut ke kampung Wingit tersebut. Nah, saat itu Usman pun berjalan melewati perkebunan, perhutanan, dan sampailah Usman ke perkampungan Wingit tersebut. Saat Usman sampai ke perkampungan tersebut, di situ Usman merasa heran karena
Di perkampungan tersebut diperkirakan rumahnya ada sekitar 12 rumah. Dan saat Usman berkeliling ke tempat itu, Usman tidak menemukan satu orang pun anak-anak ataupun orang dewasa. Yang Usman temukan hanyalah kakek-kakek dan nenek-nenek yang memang usianya sudah sangat tua. Dan di situ Usman mencoba berhenti di salah satu tempat, di salah satu rumah, di mana di depan rumah tersebut ada si kakek-kakek dan nenek-nenek yang di mana si kakek tersebut sudah bungkuk, begitupun juga si neneknya rambutnya putih acak-acakan. Nah, di situ Usman berbincang-bincang dengan si kakek dan si nenek tersebut, dan si kakek serta si nenek tersebut mengaku usianya sudah melebihi 100 tahun. Si kakek dan si nenek tersebut pun membeli peyem yang Usman bawa. Namun yang anehnya, si kakek serta si nenek tersebut sama sekali tidak mempunyai uang, justru akan membayarnya dengan buah pala dan buah-buahan yang ada di sekitaran hutan. Namun di situ Usman menerima saja karena memang buah pala pun masih bisa dijual. Namun Usman tidak bisa memberikan atau mematok harga karena memang si kakek dan si nenek tersebut tidak memiliki uang satu peser pun kecuali buah pala dan juga buah-buahan. Setelah dari rumah si nenek tersebut, Usman pun terus menawarkan ke beberapa rumah yang lainnya yang berjumlah 12 orang, dan saat itu sama pembayarannya pun tidak memakai uang tapi dengan hasil buah-buahan seperti buah pala, buah cengkih dan buah kopi juga. Nah, di situ Usman tetap menerima pembayaran tersebut karena memang buah pala, buah kopi, buah cengkih dan lain sebagainya bisa dijual juga. Nah, singkat cerita, Usman berkeliling di kampung itu sampai ke waktunya maghrib. Lalu Usman pun berinisiatif untuk pulang karena memang takutnya kemalaman di perjalanan. Dan di salah satu si kakek yang ada di kampung tersebut menyarankan kepada Usman jangan melewati tempat yang dianggap angker yang disebut. Si kakek tersebut mengatakan tempat tersebut adalah tempat tengkorak. Ini disamarkan pemirsa, bukan tempat tengkorak yang sebenarnya, namun kami samarkan si lokasi angker tersebut adalah tempatnya tengkorak. Namun karena Usman berpikiran kalau jalannya harus muter lagi, Usman pasti akan kemalaman di jalan dan pasti akan susah berjalan karena Usman tidak membawa penerangan ataupun senter. Makanya Usman memaksakan untuk melewati si tempat angker tersebut yang disebut dengan nama tempat tengkorak. Karena waktu itu Usman memang tidak percaya dengan yang namanya tahyul ataupun hal-hal mistis, maka Usman pun nekat pulang melewati si tempat tengkorak tersebut. Nah, di situ hari sudah mulai gelap, Usman pun terus berjalan, dan di saat Usman mau melewati si tempat tengkorak tersebut, memang Usman sangat merinding sekali karena memang di situ ada pohon beringin yang sangat besar sekali. Di pinggir-pinggirnya juga ada pohon-pohon sangat besar. Di situ Usman merasakan sangat merinding bulu kuduknya. Namun Usman terus berjalan dan tiba-tiba saat Usman melewati si pohon beringin besar itu, tiba-tiba Usman mendengar suara anak-anak kecil sangat ramai sekali. Dan di situ Usman sudah mulai merasakan ketakutan, namun Usman terus berjalan. Namun suara si anak kecil itu seperti mengikuti, dan suara si anak kecil itu tidak cuma satu atau dua tapi lebih dari 10 orang. Nah, di situ Usman terus berjalan namun Usman belum berani melihat ke belakang. Namun saat Usman terus berjalan, si suara anak kecil itu masih juga mengikuti. Karena Usman sangat penasaran, Usman pun menengok ke belakang dan ternyata pemirsa, di belakang sudah berbaris anak-anak kecil tanpa memakai baju.
wajahnya hitam, perutnya buncit, mulutnya bertaring, dan telinganya panjang. Di situ Usman hampir pingsan, namun Usman terus mencoba bertahan, terus mencoba tetap waspada. Nah, di situ Usman mencoba berhenti, menyimpan pikulannya, namun tiba-tiba pemirsa, si anak-anak kecil tersebut malah menyerbu pikulan peyem yang Usman bawa. Di situ Usman sama sekali tidak berkutik, tidak bisa mencegah, tidak bisa berbuat apa-apa. Justru di situ Usman menyaksikan si anak-anak kecil gaib itu memakan habis semua peyem yang Usman bawa. Di situ Usman menyaksikan si anak-anak kecil itu memakan peyemnya sangat lahap sekali, sambil anak-anak kecil itu tertawa-tawa cekikikan, mungkin karena senangnya memakan peyem dan menyantap habis semua peyem yang ada di pikulan Usman. Di situ setelah semua peyemnya habis, tiba-tiba si anak kecil itu pun berlarian, namun yang anehnya pemirsa, jadi berlariannya itu seperti burung. Seperti burung, kadang hinggap ke pohon, ke bawah lagi, terus seperti itu. Di situ Usman hanya melongo menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Antara sadar dan tidak sadar dengan pemandangan atau kejadian itu, akhirnya Usman pun mengambil pikulan peyem yang memang sudah habis dan langsung berjalan untuk meninggalkan lokasi tersebut, karena memang si anak-anak kecil itu sudah hilang, sudah tidak ada, ditelan kegelapan, dan Usman pun terus berjalan menuju ke perkampungan lain. Dan di perkampungan, setelah Usman nyampe ke perkampungan lain, Usman pun tiba atau mampir di salah satu pemukiman warga dan menceritakan apa yang barusan terjadi. Dan ternyata pemirsa, memang kata warga di perkampungan, ke tempat tersebut tidak boleh ada yang membawa yang namanya peyem. Katanya makanan peyem adalah makanan larangan ketika masuk ke perkampungan sengit, apalagi ke tempat tengkorak tersebut. Nah, di situ Usman mulai sadar ternyata Usman sudah melanggar aturan, di mana ke tempat tersebut tidak boleh ada yang bernama peyem atau makanan peyem, karena ada sejarahnya. Katanya zaman dahulunya ada sejarah yang sangat mengerikan tentang makanan peyem. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami Usman 15 tahun yang lalu, atau lebih dari 15 tahun yang lalu. Usman pun lupa lagi, namun masih mengingat sampai sekarang kejadiannya. Semoga pemirsa terhibur dan semoga pemirsa selalu mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan pemirsa jangan bosan-bosan untuk menonton video kami, karena video kami, kisah kami adalah kisah nyata dan bukan rekayasa. Buat siapapun yang selalu mendukung channel kami, mensupport channel kami doakan sehat selalu, murah rezekinya, panjang umurnya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, ya Allah, ya Robbal Alamin. Sampai di sini dulu pemirsa, sampai ketemu kembali di kisah nyata misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.